لطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله مؤلف كتبنا مؤلف قرة العين ومؤلف فتح المعين ومؤلف إعانة الطالب ومؤلف جميع حواشي فتح المعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu nyampe mana? Kasih tahu, Nep. Arkanus shalah. Temu. Kau ini Nep, suwe Nep. Atau temu. Kira di kanan, rakyat ketemu, murah atau mutolak modelmu. Oke, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un yusannu li ma'mumin faragha min al-Fatihah fi tsalitsa aw ar-rabi'ah min at-tasyahhudil awwal qabla al-imam ay yashtaghila bi du'ain fihi ma aw qira'atin fil ula wa ya aula. Far'un utawi iki iku pang-pangan siji. Yusannu den sunnahake lima makmumin kedue makmum faragha kang wis rampung sapa makmum rampung minal fatihati saking fatihah bisalisati ing dalem rakaat kang kaping 3 awir rabi'ati utawa rakaat kang kaping 4 au minat tasyahudil awwali utawa saking tasyahud awal selesainya itu qoblal imami ing dalem sadurunge imam apa sing yusannu apa ayyastaghila yen to ketungkul sapa makmum ketungkul biduain kelawan donga fihi ma ing dalem karone ya Allah ya Rabbi ya Karim salisah awir rabi'ah tasyahud awal salisah rabi'ah tasyahud awal au qiraatin utawa kelawan wacan membaca bacaan fil ula ing dalem fil ula ing dalem masalah kang pertama ngene ku asalisa awir rabi'ah wa ya utawi qiraah iku aula luwe utama wa yusanulan den sunnahake lil hadiri kedue wong kang hadir fi salati Jum'atin ing dalem salat Jumat wa isya'i lan isya'i Jumat apa sing yusanu apa suratul Jum'ati surat al-Jum'ah membaca surat al-Jum'ah wal munafiquna lan surat al-munafiqun au sabbih utawa surat sabbih wal ataka lan hal ataka wa fi subhiyalan ing dalem subuh Jumat wa fi subhiyalan ing dalem subuh Jumat ayil Jumat tegese ing dalem subuh Jumat idat tasa'ari kalane longgar apa al waktu apa sing yusannu apa alif lam mim tanzil as-sajdah nyatane as-sajdah nyatane surat sajdah wal atalan hal ata wa fi maghribiyalan ing dalem maghribe Jumat
Opal kafiruna surat al-kafirun. Wal ikhlasulan surat al-ikhlas. Wa yusannu qira'atuhuma fi subhil jum'ati wa ghairiha lil musafir. Wa yusannu lan den sunnahake apa qira'atuhuma maca ing al-kafirun wal ikhlas dipun waca fi subhil jum'ati ing dalem subuh dina Jumat. Wa ghairiha lan liyane ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa ghairiha lan liyane subhil jum'ah lil musafiri kedue wong kang lelungan. Wa fi rakaatayil fajri lan ing dalem rong rakaat qobliyah subuh lan ing dalem rong rakaat sunnah qobliyah subuh wal maghribi lan maghrib wat tawafi lan tawaf wat tahiyati lan tahiyat wal istikharati lan istikharah wal ihrami lan ihram. Dua salat sunnah subuh, salat sunnah maghrib, salat sunnah tawaf, salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah istikharah, salat sunnah ihram. Lil ittiba'i krana arai anut ing Kanjeng Nabi. Lil ittiba'i krana arai anut ing Kanjeng Nabi fil kulli ing dalem sekabehane. Far'un utawi iki ku pangpangan siji. Lau taraka ihdal muayyanataini fil ula atabihima fis saniyah. Lau taraka lamun ninggal sapa musalli. Ninggal ihdal muayyanataini ing salah sijine surat kang den tertentokake loro. Ing salah sijine surat kang den tertentokake loro. Fil ula ing dalem rakaat kang pertama. Fil ula ing dalem rakaat kang pertama, misalkan harusnya sabihis rakaat pertama, hal ataka rakaat kedua sabihisnya enggak dibaca. Maka ata mongko nekakno sapa musolli. Ata mongko nekakno sapa musolli, nekakno bihima kelawan muayyanatain. Fisaniyati ing dalem rakaat kang kaping loro. Ing dalem rakaat kang kaping loro au qara'a utawa maca sapa musolli fil ula ing dalem rakaat kang pertama ma ing barang fisaniyati kang tetep ing dalem rakaat kang kaping loro. Kalau terbalik maka qara'a fiha ma fil ula. Qara'a mongko maca sapa musolli fiha ing dalem saniyah. Fiha ing dalem saniyah maca ma ing barang fil ula kang tetep ing dalem rakaat kang pertama. Walau syara'a fi ghairi suratil muayyanati walau sahwan. Walau syara'alan lamun tumandang sapa musalli. Walau syara'alan lamun tumandang sapa musalli. Tumandang fi ghairi surati ing dalem liyane surat. Ing dalem liyane surat al muayyanati kang den tentokake apa as-surah. Walau sahwan senajan anane syuru iku lali. Qata'aha mongko megot apa ghairu surah ing surah. Qata'aha mongko megot apa ghair ing surah. Wa qara'a lan maca sapa musalli. Al muayyanata ing surat kang den tentokake. Nadban kelawan sunnah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim qata'aha ay ghairal muayyanah. Oh ngeten. Pundi wau. Qata'aha mongko megoto sapa musalli ngoten lho. Walau syara'a fi ghairi suratil muayyanah walau sahwan. Jawabe qata'aha mongko megoto musalli ing ghairu surah. Ngoten. Qata'aha mongko megoto sapa musalli ing ghairu surah al muayyanah diputus wa qara'alan maca sapa musalli al muayyanata ing surat kang den tentokake nadban kelawan sunnah. Wa inda diki waktin suratani qasiratani afdalu min ba'di tawilatainil muayyanatain. Wa inda diki waktin lan ing dalem nalika rupeking waktu. Suratani utawi surat loro. Qasiratani kang cendak karone suratani. Iku afdalu luwe utama min ba'di tawilataini tinimbang saking
setengahe surat kang dawa loro tinimbang saking setengahe surat kang dawa loro al muayyanataini kang den tentokake karone tawilataini khilafan halin nulayani lil Fariki maring al Imam al Fariki walau lam yahfad illa ihdal muayyanataini qara'aha walau lam yahfad lan lamun ora apal sapa musolli walau lam yahfad lan lamun ora afal sapa musolli walau lam yahfad lan lamun ora afal sapa musolli ora afal illa ihdal muayyanataini angin ing salah sijine surat kang den tentokake loro angin ing salah sijine surat kang den tentokake loro maka qara'aha mongko maca sapa musolli ing ihda mongko maca sapa musolli ing ihda wa yubdilu lan gantiya sapa musolli wa yubdilu lan gantiya musolli al ukhra ing surat kang weneh al ukhra ing surat kang weneh dipun ganti bisuratin kelawan surat hafidhoha kang afal sapa musolli ing surah kang afal sapa musolli ing surah wa in fatahul wila'u wa in fatahu senajan pot ing musolli wa in fatahu senajan pot ing musolli apa al wila'u nuli-nuli walawik tada fi thaniyati subhil jum'ati masalan wa sami'a qira'atal imami hal ata walawik tadalan lamun manut sapa makmum walawik tadalan lamun manut sapa makmum manut fi thaniyati subhil jum'ati ing dalem rakaat nomor lorone subuh dina Jumat ing dalem rakaat nomor lorone subuh dina Jumat masalan umpamane wasami alan krungu sapa makmum krungu kira atal imam ing wacani imam imam niku maca hal ata ing wacan hal ata ya Allah ya Rabbi ya Karim fayaqra'u mongko maca sapa makmum fi saniyati ing dalem rakaat kaping pindhone makmum ida qoma ari kalane ngadeg sapa makmum ba'da salamil imam ing dalem sause salami imam alif lam mim tanzil ing surat alif lam mim tanzil kama kaya barang afta kang awe fatwa di kelawan ma sapa al kamalur raddad al imam al kamal ar raddad wa tabi'ahu lan anut ing al kamal ar raddad sapa syekhuna guru ingsun al imam Ibnu Hajar al Haytami fi fatawi ing dalam kitab fatawine syekhuna lakin qadiyatu kalamihi tetapi ini utawi patrapane kalami syekhina fi syarhil minhaj ing dalam kitab syarah minhaj iku annahu sak temene makmum iku yaqra'u maca sapa makmum fi saniyatihi ing dalem rakaat kaping pindhone makmum idza qoma ari kalane ngadeg sapa makmum maca hal ata ing hal ata wa idza qara al imamu ghairaha qara'ahumal ma'mumu fi saniyati wa idza qara alan ari kalane maca sapa al imamu imam maca ghairaha ing liyane hal ata qara'ahuma mongko maca sapa makmum ing sajdah lan hal ata qara'ahuma mongko maca sapa makmum ing sajdah lan hal ata apa nenten fa'ile qara'ahuma mongko maca ing sajdah lan hal ata sapa al makmum fi saniyati ing dalem rakaat kaping pindhone makmum wa in adrakal imam fir ruku'i tsaniyah fakama law lam yaqra syai'an wa in adrakalan lamun nemoni sapa makmum
Wa in adrokalan lamun nemoni sapa makmum, nemoni al imama ing imam, al imama ing imam fi ruku'i tsaniyati ing dalem ruku'i rakaat kang nomor loro, ing dalem ruku'i rakaat kang nomor loro. Fakama laulam yakra, mongko kaya oleh ora maca sapa makmum, mongko kaya oleh ora maca sapa makmum, ora maca syai'an ing suwiji-wiji, syai'an ing suwiji-wiji. Fayaqra'u as-sajdah wa hal ata fi tsaniyati, fayaqra'u mongko maca sapa makmum, fayaqra'u mongko maca sapa makmum, maca as-sajdata ing surah sajdah. Wa hal ata lan ing hal ata, lata ka haditsul ghasyiyah, hal ata 'alal insani fi tsaniyatihi, fi tsaniyatihi ing dalam rakaat nomor rakaat pindune makmum, ing dalam rakaat kapindune makmum. Kama kaya keterangan afta kang aweh fatwa, afta kang aweh fatwa bihi kelawan ma, bihi kelawan ma sapa syekhuna guru ingsun al Imam Ibnu Hajar al-Haytami, al Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Tambihun yusannu al jahru bil qira'ah li ghairi ma'mumin fi subhin. Pun sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang watusannu firrok atainil ulayaini min rubaiyatin aw thulasiyatin wala tusannu fil akhirataini illa limasbukin bi allam yudrikil ulayaini ma'a imamihi fayaqra'uha fi baqi salati idza tadarakahu. Sekarang membahas tentang kelanjutan dari pembahasan kesunahan membaca surat. Kemarin sudah dijelaskan bahwa orang yang sholat itu setelah dia membaca Fatihah, kemudian sunnah untuk baca amin. Setelah sunnah baca amin, sunnah untuk membaca surat. Kemarin sudah dijelaskan bahwa setelah membaca Fatihah itu disunnahkan, dianjurkan untuk membaca ayat ataupun surat. Gak harus surat, ayat pun boleh. Ayatun fa'akthar, satu ayat atau lebih. Nah sekarang pembahasannya adalah anjuran atau kesunahan untuk membaca ayat, membaca surat setelah membaca Fatihah, itu apakah berlaku di setiap rakaat? Paham ya? Anjuran untuk membaca ayat, membaca surat setelah membaca Fatihah, itu apakah berlaku setiap rakaat? Berarti kalau sholatnya 4 rakaat, 1, 2, 3, 4. Kalau sholatnya 3, 1, 2, 3. Atau hanya berlaku di 2 rakaat pertama. Maka jawabannya di sini dikatakan watusannu fir rak'atainil ulayaini min rubaiyatin aw thulasiyah. Ternyata hukum disunnahkan membaca surat setelah membaca Fatihah itu hanya berlaku di 2 rakaat pertama. Di 2 rakaat pertama dari sholat yang jumlah rakaatnya 3, 4. Di 2 rakaat pertama dari sholat yang jumlah rakaatnya 3, 4. Wala tusannu fil akhirataini. Sehingga karena hanya disunnahkan di 2 rakaat pertama, maka tidak ada anjuran, tidak ada kesunahan untuk membaca surat, membaca ayat di 2 rakaat terakhir. Rakaat ketiga, rakaat keempat itu nggak ada anjuran baca surat. Nggak perlu baca surat. Tidak ada kesunahannya. Rakaat ketiga, rakaat keempat itu tidak ada anjuran, tidak ada kesunahan untuk membaca surat. Karena yang hanya disunahkan itu rakaat pertama dan rakaat kedua. Illa limasbukin bi allam yudrik al ulayaini ma'a imamihi fayaqra'uha fi baqi salatihi idza tadarakahu wa lam yakun qara'aha fi ma adrakahu malam taskut anhu likaunihi masbukan fi ma adrakahu. Konsepnya adalah kesunahan untuk membaca surat itu hanya berlaku di rakaat 1 dan 2. Tidak berlaku di rakaat 3 dan 4. Ya? Tidak berlaku di rakaat 2 akhir. 2 akhir itu kan berarti 3, 4. Illa limasbukin. Kecuali untuk makmum masbuk.
Kecuali untuk makmum masbuk yang dia tidak menjumpai 2 rakaat pertama bersama dengan imam. Yes. Bi'allam yudrikil ulayaini ma'a imami. Wa afada bi annal murada bihi ma dzukir laman lam yudrik ma'al imami zamanan yasa'ul Fatihah. Yes. Dengan gambaran makmum masbuk ini memang tidak menjumpai 2 rakaat pertama bersama dengan imam. Yes. Fayaqra'uha. Maka makmum masbuk seperti ini disunnahkan membaca ayat dan surat itu di sisa sholatnya. Idza tadarakahu. Jika memang dia sempat. Artinya gini, Pak. Makmum masbuk itu adalah makmum yang tentu tidak menjumpai waktu yang cukup untuk baca Fatihah bersama dengan imam. Yes. Sehingga kesunahan untuk membaca surat itu memang hanya berlaku untuk kesunahan untuk membaca surat itu hanya berlaku untuk rokaat pertama dan rokaat kedua. Rokaat ketiga, rokaat keempat nggak ada kesunahan. Rokaat 2 yang terakhir, 2 rokaat yang terakhir yaitu 3, 4 itu tidak ada kesunahan untuk membaca ayat atau membaca surat. Kecuali bagi makmum masbuk. Makmum masbuk yang bagaimana? Bi'allam yudrik al-ulayaini ma'a imamihi. Dengan gambaran makmum masbuk itu tidak menjumpai 2 rakaat pertama, tidak menjumpai 2 rakaat pertama bersama dengan imam. Yes. 2 rakaat pertama bersama dengan imam. Fayaqra'uha fi baqi sholati. Maka makmum masbuk ini membaca ayat atau membaca surat itu di sisa sholatnya. Dan ini lebih dipun dawakan fayaqra'uha ayil ayah fi baqi sholatihi ay fi salisati warrabi'ah. Wa nukila an syarhil ubab annahu yukarriru surata marrataini fi salisatil maghrib. Ay bi an adrakal imama fi salisah walam yatamakkan min qiraati surati ma'ahu fiha wa tarakaha fi saniyatih. Fayaqra'uha fi baqi sholatihi idza tadarakahu walam yakun qara'aha fi ma adrakahu malam taskut anhu likaunihi masbukan fi ma adrakahu. Intinya gini lah, Pak. Makmum masbuk itu hukumnya disunnahkan untuk membaca makmum masbuk. Membaca surat itu hukumnya disunnahkan. Halo. Membaca surat itu hukumnya disunnahkan di 2 rakaat pertama. Yes. Tidak ada anjuran untuk membaca surat di 2 rakaat yang kedua. Berarti rakaat ketiga dan rakaat yang keempat. Tapi hukum kesunahan untuk membaca surat ini tidak berlaku bagi makmum masbuk. Kesunahan untuk membaca surat ini tidak berlaku bagi makmum masbuk. Artinya kalau bagi makmum masbuk, dia tidak menjumpai rakaat pertama dan rakaat kedua bersama dengan imam, maka tentu hukum kesunahan membaca surat itu sudah hilang. Artinya sudah hilang. Fayaqra'uha fi baqi sholati idza tadarakahu. Dia diperkenankan untuk membaca surat itu di sisa sholatnya. Rakaat ketiga, rakaat keempat. Yang penting dengan catatan lam yakun qara'aha fi ma adrakahu. Dia belum membaca surat itu di rakaat yang dia menjumpai imam. Contoh ini. Faruk datang ke masjid. Rakaat ketiga. Imamnya rakaat 3. Faruk rakaat Kesok kedua piye? Wong teko langsung kedua. Imamnya rakaat ketiga. Kamu datang rakaat pertama kan kamu? Karena kamu ini makmum masbuk itu kan makmum yang tidak menjumpai waktu yang cukup untuk Fatihah bersama dengan Fatihah enggak cukup. Pemane maca surat. Maka berarti rakaat pertamanya Faruk ini otomatis dia hanya baca Fatihah, enggak baca surat. Kemudian rakaat keduanya makmum ini, berarti imamnya rakaat berapa? 4 ya. Kemudian imamnya dapat 4 rakaat, imamnya salam. Makmum rakaat ke berapa? 3. Makmumnya rakaat ke 3. Sekarang pertanyaannya,
Faruk di rakaat ketiga ini, apakah punya kewenangan untuk membaca surat sebagai ganti dari rakaat yang tadi belum baca surat? Apa maksudnya? Kan mau rakaat pertama nggak baca surat, goro-goro nggak nutut toh, Pak. Wong dia nggak nutut. Wong baca Fatihah nggak nutut kok, Gus baca surat. Akhirnya dia nggak baca surat di rakaat pertama itu. Maka karena di rakaat pertama tadi nggak baca surat, maka fayaqra'u fi baqi sholati idza tadarakahu. Di sisa sholatnya, yaitu di rakaat ketiga yang dia lanjutkan sendiri, atau di rakaat keempat yang dia lanjutkan sendiri, dia disunahkan untuk membaca ayat atau membaca surat itu sebagai ganti dari apa yang tidak dia baca pada saat tadi. Paham? Paham, Mbak? Paham, Zul? Paham ora? Hah? Wong kowe ngaji kok buku wiridan nyapo, ora bakal dadi wali kowe ngaji wiridan. Ngajine ra mlebu wiridan ora mlebu. Jadi intinya Fatihah itu setelah Fatihah kan disunahkan untuk membaca surat. Tapi anjuran membaca surat ini tentu hanya di rakaat yang pertama dan yang kedua. Sedangkan untuk dua rakaat yang ketiga dan empat, dua rakaat yang terakhir, rakaat ketiga dan rakaat keempat, itu kan tidak dianjurkan. Yes? Sehingga kalau ada makmum masbuk, teko nang masjid, masbuk itu berarti sudah nggak menjumpai waktu yang cukup untuk baca Fatihah aja nggak cukup ini. Ngepres lah, bahkan nggak cukup. Katakan durasi Fatihah itu 1 menit, ini waktunya tinggal 45 detik berdirinya imam ini sebelum rukuk ini. Berarti ngepres. Sehingga kalau seperti itu, makmum ini tentu nggak punya kesempatan sebenarnya untuk baca tinggal baca Fatihah. Akhirnya makmum ini di rakaat pertama dia hanya baca Fatihah. Itu aja sedapatnya, saoleh-oleh. Kemudian rukuk, i'tidal dan seterusnya. Ikut dengan imam. Sampai imam pada rakaat terakhirnya imam salam. Yes? Berarti lek makmum iki mau nemoni imam rakaat ketelu, berarti ketika imamnya salam, makmum ini melanjutkan rakaat ketiganya. Paham ya? Salatnya 4. Paham? Salatnya 4. Ketika makmum ini takbir rakaat pertama, imamnya rakaat ketiga. Berarti nanti imamnya salam rakaat terakhir, makmumnya rakaat ketiga. Paham ya? Nah ini pertanyaannya adalah, di rakaat ketiganya makmum ini, apakah ada tugas? Sebenarnya rakaat ketiga kan nggak perlu baca surat. Ngono lho. Rakaat ketiga baca surat nyapa? Ngono lho. Tapi ternyata, meskipun ini rakaat ketiga untuk makmum, yang semestinya latusan nufil akhirata ini, tidak ada kesunahan untuk membaca surat di rakaat ketiga, rakaat keempat. Tapi bagi makmum masbuk yang seperti ini, sunnah membaca surat sebagai ganti dari apa yang belum dia baca di saat dia bersama dengan imam. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Ini pengecualian intinya itu, Pak. Pengecualian dari hukum, kalau rakaat ketiga keempat itu nggak ada kesunahan baca surat. Tapi nyatanya orang yang sholatnya masbuk itu bisa saja nanti di rakaat ketiganya, di rakaat keempatnya dia baca surat. Bukan karena rakaat ketiga keempat sunnah baca surat, tapi ganteni rakaat pertama kedua sih nggak sempat baca. Paham? Walam yakun qara'a fi ma adrakahu. Catatannya disunahkan untuk membaca surat di rakaat ketiga dan keempat bagi makmum masbuk itu kalau memang dia belum sempat membaca pada saat bersama dengan imam. Kadang itu Pak nyuwun sewu. Mas yo durasi ini wis mepet. Tapi lek wonge macane cepet mak Mas begi. Iso nututi. Pak mesti. Piye? Kadang meskipun waktunya sudah mepet. Ini kalau orangnya itu sari'ul qiraah, bacaannya cepat, itu iso nututi ya, Pak. Imamnya padahal maca surat itu ma'alakum takasur. Pirang ayat, men. Petang ayat, 5 ayat. Iki lho maca Fatihah sak surat nih, saking cepetnya macane. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat dia. Berarti meskipun dia statusnya makmum masbuk, kalau ternyata dia mungkin karena bacaannya cepat sekali, sedangkan imamnya mungkin bacaannya lambat, sehingga dia meskipun kondisinya masbuk, dia sempat membaca Fatihah, dia sempat membaca surat. Maka kalau seperti itu, nanti di rakaat ketiganya, di rakaat keempatnya, yang dia melanjutkan setelah imam salam, dia tidak ada kesunahan untuk membaca
Aku mau coba mau kurang dawa mau soalnya ayat tok ratik gak ada. Kamu sudah qira'aha fi ma adraka. Kamu sudah melaksanakan itu di saat kamu menjumpai bersama dengan ini. Yes? Malam taskut anhu likaunihi masbuqan fi ma adrakahu. Itu pun diberikan catatan jika memang yang namanya bacaan surat itu tidak gugur dari seorang makmum. Itu pun diberikan catatan bila mana makmum masbuk ini tidak gugur dari dia kesunahan untuk baca surat. Kenapa kok begitu? Li'annal imam idza tahammala anhu al-Fatihah fasuratu aula. Dawi Fathul Mu'in, karena kalau yang namanya makmum masbuk itu jangankan surat yang hukumnya hanya sunnah. Halo. Karena yang namanya makmum masbuk itu jangankan surat yang hukumnya hanya sunnah. Fatihah yang hukumnya wajib pun bagi makmum masbuk itu ditanggung oleh maka fasuratu aula. Maka tentu surat jauh lebih patut, lebih layak untuk ditanggung oleh imam karena hukumnya gridnya di bawahnya Fatihah. Fatihah kan wajib, surat itu sunnah. Yes. Wa yusannu ayyutawwila qira'atal ula 'ala tsaniyah ma lam yarid nassun bi tatwilis tsaniyah. Kemudian disunnahkan untuk memperpanjang bacaan rakaat pertama dibandingkan rakaat kedua. Ini ada anjuran disunnahkan untuk memperpanjang bacaan rakaat pertama dibandingkan rakaat kedua. Artinya begini, secara timing, secara waktu, mestinya rakaat pertama itu jauh lebih lama daripada rakaat kedua. Rakaat kedua itu jauh lebih lama daripada rakaat ketiga. Begitupun seterusnya. Artinya jangan sampai kita itu rakaat pertama dan rakaat kedua itu justru lebih lama rakaat kedua. Rakaat pertama coy inna atau ina, rakaat kedua sabihis, balik wadi, lemas sisan wong. Hah? Ya ketakbir mau sabihis gak apa-apa. Saiki ndak mulai aku iki, ngono lho. Maka ada kesunahan untuk ayyutawwila qira'atal ula 'ala tsaniyah. Untuk memperlama durasi bacaan rakaat pertama dibandingkan dengan rakaat yang ke. Makanya delok wong-wong biasa. Lek maca surat itu mesti rakaat pertama sampai rakaat kedua, iku luwih dawa rakaat pertama. Memang sunahnya begitu. Sunahnya begitu. Mentok rakaat kedua kulhu. Rakaat pertama situ untuk dindi, rakaat kedua kulhu. Ya sudahlah. Memang seperti itu. Mergo wong iki lek awal, Pak, stamina sik full. Masih get-get nih suwe-suwene ra apa-apa. Tapi lek rakaat kedua sekali lemes e, Ustaz. Injury time misalnya. Maka jangan diperlama. Yang penting rakaat pertama jauh lebih lama, sunnah untuk diperlama lebih lama daripada rakaat yang kedua bacaannya. Lek Fatihah kan padha ae. Masa Fatihah dilong, Mbah. Fatihah kan tetap 7. Yang bisa dirubah panjang pendek itu kan suratnya. Paham? Lek Fatihah tetap padha. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin sama. Yang beda itu di suratnya ini nanti. Rakaat pertama 8 ayat, 7 ayat, rakaat kedua 3 ayat. Sunahnya begitu. Malam yarid nassun bitatwilis tsaniyah. Selama tidak ada keterangan yang menganjurkan untuk memperpanjang rakaat yang kedua. Selama tidak ada kesunahan atau keterangan yang dianjurkan untuk memperpanjang rakaat kedua. Hukum kesunahan untuk memperlama durasi bacaan rakaat pertama dibandingkan rakaat kedua itu jika tidak ada keterangan yang justru menganjurkan rakaat kedua harus diperpanjang. Halo. Hukum dianjurkannya rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat pertama, kan begitu tuh, Pak? Bahasanya mau kan dianjurkan rakaat pertama lebih panjang, berarti dianjurkan rakaat kedua lebih pendek. Pemahamannya kan begitu. Bahasa lawan katanya. Rakaat pertama dianjurkan lebih panjang, berarti rakaat kedua dianjurkan lebih pendek. Otomatis kalau rakaat kedua ini dianjurkan lebih pendek, bila mana rakaat kedua ini dianjurkan lebih pendek, ini diberikan catatan jika memang kasusnya tidak ada anjuran untuk memperpanjang rakaat kedua. Jika memang kasusnya
tidak ada keterangan yang menganjurkan untuk lebih panjang rakaat yang kedua. Karena ada kasus-kasus itu yang memang justru dianjurkan memperpanjang rakaat yang kedua. Contoh, fi mas'alatiz ziham. Dalam permasalahan ziham. Ziham itu berdesakan. Tahu berdesakan? Biasanya wong lek sembayangi sampai desaan, Pak. Ya, sampai desaan. Itu akhirnya sujudnya ganti. Paham, Bro? Sujudnya gantian. Lah saya jadinya sujud gantian, otomatis rokaat yang pertama itu aman-aman saja kan, durung ono sujud rokaat pertama. Paham berapa? Allahu Akbar. Rokaat pertama toh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sampai waladdallin. Waladdallin Allahukumut takatsur. Sampai selesai. Allahu Akbar ruku, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar sujud. Ketika saya sujud rokaat pertama, ini kan sujudnya gantian. Mungkin 100 orang sujud dulu, makmum itu. Tapi 300 orang yang lain belum sujud mereka. Paham? Yes? Setelah itu imamnya berdiri kan? Ketika imamnya berdiri, otomatis imam baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, kalau rokaat pertama tadi baca Allahukumut takatsur, yang ayatnya 5 ayat, mestinya rokaat kedua di bawahnya 4 ayat atau 3 ayat. Tapi karena urgensi ini makmumnya dalam kondisi berdesakan, sujudnya harus bergantian, maka justru rokaat kedua harus lebih panjang daripada rokaat pertama. Paham? Ikilah aku moco inna a'tainakal kautsar, otomatis makmumnya durung tutup gantian sujud, aku wis ruku. Ini namanya malam yarid nasun bitatwilis tsaniyah. Hukum disunahkan untuk lebih memperlama durasi bacaan rokaat pertama dibandingkan dengan rokaat kedua. Berarti disunahkan untuk lebih pendek rokaat kedua bacaannya daripada rokaat pertama. Itu jika tidak ada keterangan yang memang mengharuskan untuk rokaat kedua lebih panjang. Wa ayyaqra'a ala tartibil mushaf. Kesunahan selanjutnya dalam masalah baca surat di dalam sholat, membaca surat di dalam sholat, itu disunahkan untuk membaca surat sesuai urutan Al-Quran. Ala tartibil mushaf. Kalau baca surat di dalam sholat, sebaiknya, sunnahnya, mengikuti tartib atau urutannya Al-Quran. Mengikuti tartib atau ukurannya Al-Quran. Mengikuti tartib atau urutannya Al-Quran. Jadi misalkan habis baca surat Ara'aitalladzi yukadzibu biddin, Al-Maun ya. Berarti kalau rakaat pertama baca surat Al-Maun, Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Berarti rakaat keduanya baca surat rapal urutan Quran. Ruk, surat apa, Ruk? Seorang ngerti belas, tor atau terawih Mbah. Ngarang kabar arek iki. Inna atainakal kautsar. Kalau setelah baca surat Al-Maun, berarti baca inna atainakal kautsar. Kalau setelah baca Allahukumut takatsur, berarti baca wal asr. Ya, karena urutannya begitu. Kalau setelah baca wailul likulli humazatil lumazah, berarti baca surat selanjutnya. Yang jelas, di dalam praktek kesunahan membaca surat di dalam sholat, itu disunahkan untuk membaca surat itu dilakukan secara urutan Al-Quran. Jadi kalau rakaat pertama itu surat urutan 112, surat ke 100, ya, paham pura. Surat kan nomor reza. Quran itu pirang surat ya. Kata ngitung ya. Kata ngitung, kata moco tipis aja. Ya Allah. Misalkan yang kamu baca itu adalah surat ke 112 di rakaat pertama. Berarti di rakaat kedua yang kamu baca surat ke 113. Itu namanya tartibil mushaf. Sesuai dengan urutannya Al-Quran. Wa alat tawali malam takun allati taliyaha atwal. Nah sekarang bukan hanya urut,
tapi juga nyambung. Kesunahan untuk membaca surat di dalam sholat itu kan harus urut. Yang namanya urut itu, kalau kamu sebelumnya baca 110, kalau kamu sebelumnya baca surat ke 110, berarti setelah itu harus baca 111 dan seterusnya. Jangan baca 109 ke belakang. Paham gitu? Itu namanya urut. Urut itu ke sana. 110. Kalau mau rakaat pertama surat ke 110, Gus. Berarti nanti rakaat kedua berapa? Pokok 111 sampai seterusnya. Enggak boleh 109 ke belakang. Itu namanya urut. Bukan hanya urut ternyata. Bukan hanya urut ternyata, tapi juga harus tawali. Harus nyambung. Tahu nyambung, Mbak? Tahu nyambung. Yang namanya nyambung itu kalau habis 110 berarti 111. Itu namanya urut dan nyambung. Tadi baca surat apa kamu? Tadi baca surat ke 110, Gus. Berarti nanti di rakaat kedua, kalau kepingin dapat kesunahan urut dan nyambung, berarti rakaat kedua baca surat yang ke... Halo. Kalau tadi di rakaat pertama, kamu baca surat ke 110. Kalau kamu ingin mendapatkan kesunahan urut dan nyambung, berarti di rakaat kedua kita baca surat yang ke 111. Kalau misalkan, Gus, rakaat kedua saya baca surat yang ke 115. Rakaat pertama surat ke 110. Rakaat kedua dibaca surat yang ke 115. Pertanyaannya, dapat tertib urut dan nyambung atau enggak? Dapat tertib saja. Kan urut. 110 ke 115 itu urut. Urut itu gak kudu nyambung, paham mesti ya? 110 ke 115 itu urut. Karena gak ke belakang, tapi ke depan. Tapi gak dapat nyambung. Karena kalau nyambung 110, 111. Nah itu. Itu namanya urut nyambung. Jadi kesunahannya membaca surat di dalam sholat itu ada dua. Satu urut, yang kedua nyambung. Jadi urut dan nyambung. Itu pun diberikan catatan malam takun allati talia atwal. Kesunahan di dalam sholat membaca surat itu urut dan nyambung itu jika surat yang setelahnya tidak lebih panjang dari surat sebelumnya. Kesunahan untuk membaca surat di dalam sholat secara urut dan nyambung itu jika memang surat setelahnya tidak lebih panjang. Yes. Jika memang surat setelahnya tidak lebih panjang. Yes. Yes. Contoh. Rakaat pertama kamu baca wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu ayatnya 3. Rakaat pertama. Berarti kalau bacanya wal asri rakaat pertama, rakaat kedua kalau kepingin dapat kesunahan urut dan nyambung, berarti baca surat loh. Sok lola lolo ngomong. Surat apa? Kok Al-Kautsar lu piye? Ya Allah, mari wal asri wailul likulli humazatil lumazah. Loh, dhisik ta melok alurku dhisik. Aja gawe dhewe. Ku kita kandhani. Kalau orang di rakaat pertama baca wal asri, maka untuk mendapatkan kesunahan urut dan nyambung, berarti di rakaat kedua baca wailul likulli humazatil. Kan begitu mesti. Itu dapat kesunahan urut dan nyambung. Tapi nanti bertolak belakang dengan konsep bahwasannya bacaan rakaat kedua itu lebih pendek daripada bacaan rakaat yang pertama. Ya kan? Tabrakan. Lu mau rakaat pertama wal asri rakaat nomor loro wailul likulli humazatil lumazah. Gak matuk ngene. Maka setelah seperti itu, di sini dikatakan walau ta'aradat tartibu wa tatwilul ula ka'an qara al-ikhlasa fahal yaqra'ul falaqa nadharan litartib awil kautsara nadharan litatwilil ula maka kullun muhtamilun wal aqrab al awwal.
Ketika terjadi pertentangan antara urut atau memperpanjang rakaat pertama. Jika terjadi pertentangan antara urut atau memperpanjang bacaan rakaat pertama. Berarti urut bacaan rakaat pertama tidak lebih panjang. Kalau memperpanjang rakaat pertama berarti tidak. Kenapa tuh kok lalaman itu? Pada di rumah nih, Mbak. Tengok nih. Walau ta'aradat tartibu wa tatwilul ula. Ketika terjadi pertentangan antara tartib urut dengan kesunahan untuk memperpanjang rakaat pertama. Kan sama-sama sunnah ya. Sunnah untuk urut, sunnah untuk memperlama bacaan rakaat pertama. Ketika dua ini bertentangan, berarti bertentangan. Kalau urut, berarti bacaan rakaat pertama tidak lebih panjang. Tapi kalau memperpanjang rakaat pertama bacaannya, maka tidak urut. Yes? Contohnya apa Gus? Contoh, rakaat pertama setelah baca Fatihah kamu baca Qul huwallahu ahad Al-Ikhlas. Al-Ikhlas berapa ayat, Bro? 4 ya? 4 ya? Mestinya kalau setelah kamu baca Al-Ikhlas di rakaat pertama, kalau kamu ingin urut dan kontinu, maka di rakaat kedua berarti kamu baca apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Ya? Itu dapat urut. Tapi nggak dapat kesunahan memperpanjang rakaat pertama. Kan Al-Ikhlas dengan Al-Falaq itu lebih panjang paham ya? Tapi sebaliknya, kalau di rakaat pertama baca Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 4 ayat. Di rakaat kedua bacanya Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar. Dapat kesunahan memperlama bacaan rakaat pertama dibandingkan rakaat yang ke-4, 3. Oh, oleh kesunahan. Tapi tidak dapat kesunahan urut. Enggak urut. Mari ke ini kok ngene. Ini kan pertentangan, kira-kira. Le awakmu milih Al-Ikhlas marono Al-Falaq masih yotoh 4-5, paham ya? Tapi urut. Atau kamu lebih ke 4-3 meskipun nggak urut. Paham saya ya? Ini perbandingan. Maka di sini dikatakan kullun muhtamilun. Masing-masing mungkin. Tapi wal aqrab al awal, yang lebih mendekati adalah yang pertama. Yang lebih mendekati adalah yang pertama. Apa yang pertama itu? Yang pertama adalah tetap mempertahankan keurutan bacaan surat. Wal aqrab al awal. Tapi yang lebih mendekati yang pertama. Paham sih? Berarti lek maca surat ya normali wae. Mari Al-Ikhlas berarti Al-Falaq. Mari Al-Falaq berarti An-Nas. Mas yotoh rakaat selanjutnya akan lebih panjang daripada rakaat sebelumnya. Wal aqrab al awal. Jarine wong-wong Al-Kautsar nang Al-Ikhlas. Kira ditakokne, Mbah. Lah Al-Kautsar nang Al-Ikhlas kan urut. Al-Kautsar lebih dulu secara penyebutan Al-Qur'an, Al-Ikhlas belakangan. Secara jumlah ayat juga pas 3 ke 4. Enggak ditakokne. Sing ditakokne enggak ngono. Kalau kondisi surat yang setelahnya itu kenyataannya lebih panjang. Kok ndak omongne wau. Mari baca Al-Asr wal 'asri innal insana lafi khusrin. Rakaat pertama itu 3 ayat. Rakaat kedua terus mau coba, Gus. Mestinya kan loro ya. Apa saiki ayat loro surat? Tolek gak nemu, Mbak. Ono marine wal asr itu ya wailul likulli humazatil lumaza. Itu ayatnya 56. Kalau enggak 56. Terus piye? Mempertahankan urut atau mempertahankan kesunahan lebih panjang rakaat pertama. Kalau kau mengambil kesunahan memperpanjang rakaat pertama, mestinya rakaat kedua enggak wailul likulli humazatil lumaza. Minimal yo idza jaa nasrullahi wal fath telu. Lah loro kan enggak ono. Nah itu maksudnya begitu. Jadi ketika pertentangan antara milih urut, mengedepankan urutan atau mengedepankan lebih lamanya rakaat pertama, maka masing-masing itu mungkin untuk kita pertahankan. Mungkin mementingkan urut, mungkin mementingkan panjangnya rakaat yang
petang. Tapi yang lebih mendekati adalah lebih mengedepankan masalah urutan. Mergo mosok sembayang mikir lho, telu iki moyo. Tuh, papat berarti telu ya apa telu? Kan kesuwen, Pak. Tapi kalau urutan itu kan normal, paham saya. Jadi lebih mengalir kalau kita mempertahankan soal urutan daripada mempertahankan soal panjang pendeknya rakaat pertama rakaat kedua. Intinya begitu. Pun wa inna ma tusannu qiraatul ayah li imamin wa munfaridin wa ghairi ma'mumin sami'a qiraata imamihi fil jahriyah. Kemudian hampir tadi buka maghrib kan. Jadi sampai leru yo, kayak orang sembahyang tarawih biasa ya. Semua sholatnya itu di rakaat kedua diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Paham ya? Iku waca nang ngene iki bar-bar fikih kabeh jelas kuwi ora tepak. Yo, lek dosa yo gak dosa teko ndi. Wong surat kuwi sunnah. Kalau secara teknis itu loh maksudnya. Satu urut juga enggak. Kan enggak urut toh, Pak? Hah? Enggak urut toh. Mungkin urut tapi enggak kontinu, tidak mualah. Lah mari Allahukum takasur al-ikhlas. Urutnya dapat tapi enggak apa namanya enggak nyambung. Enggak kontinu. Tapi secara rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua, itu belum tentu dapat. Lepas rakaat pertama suratnya Allahukum takasur lebih panjang. Wailul likulli mazatil lumazah lebih panjang. Alam taro lebih panjang. Lepas wal asr. Lepas idza jaa nasrullahi wal fath. Lepas inna atainakal kautsar kan lebih pendek. Itu nanti akan menabrak itu. Mestine yo tarawih ku yo lek kepengin urut kontinu yo Allahukum takasur wal asr. Wailul likulli mazatil lumazah terus luru. Lantai lan surat 10 Gus yo muter mana. Tapi kan dapat kesunahan urut dan kontinu. Tidak menabrak aturan itu. Tapi harus menunggu yang sunnah ya dipikirin. Wa inna ma tusannu qiraatul ayah li imamin wa munfaridin. Kemudian sekarang pertanyaannya, Gus, orang baca surat itu yang disunahkan apakah semua orang sholat atau khusus orang-orang yang seperti ini? Soalnya kadang kan orang wong ngerti gini, Pak. Nyapo tadi makmum maca surat ngono ya. Hah? Dadi makmum kok maca surat. Makmum ngrungokni imam ya. Sebenarnya apakah memang makmum, imam, orang sholat sendirian itu semuanya disunahkan baca surat? Atau baca surat itu sunnah untuk orang-orang tertentu? Yang sholat sendirian mungkin. Atau yang bagaimana? Itu pembahasannya besok. Wa inna ma tusannu qiraatul ayah lanjut besok ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Poso amru. Poso. Kita puasa. Puasa. Kamu puasa, Mbak? Hah? Kayak Ultraman namu. Setengah papat teko kerja, jam 6 budal kerja mana? Poso pisan, kayak Ultraman temen arek kira. Ya Allah. Alhamdulillah. Yang belum follow biar nggak ketinggalan kalau live ngaji. Yang belum follow. Yang belum follow, yang sudah follow, nanti malam Surabaya ikut turun ke sini. Saya mau buka dulu, gak absen. Mohon maaf pun. Yang belum follow, saya pamit dulu. Mungkin sehat selalu, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, istiqomah ngajinya. Iya, setengah papat keteko ya. Kayak Ultraman ya. Berbuka. Kak semaput tapi. Kirtos. Alhamdulillah. Pon saya pamit dulu. Tak buka dulu. Nanti malam rutinan ya. Yang mau tanya besok aja. Sekarang waktunya buka. Sudah maghrib soalnya. Pon saya pamit dulu. Yang belum follow biar betul ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.